Halo semuanya, selamat datang di Ondro Indonesia, saluran informasi pembangunan moda transportasi infrastruktur lingkungan DKI Jakarta, Jawa Barat dan sekitarnya. Baik, di sini kita berada di dalam stasiun Manggarai. Ya, di area ini di pintu masuk bagian timur kita langsung mendapatkan kawasan yang sedang dibangun ya, dan terdapat ada alat berat di sini, mesin drilling atau pengebor dan juga ada satu ekskavator. Nah, mesin drilling di sini digunakan untuk menggali ya tanah kemudian menanam mungkin paku bumi dikarenakan akan menjadi dasar konstruksi ya, mungkin akan jadi sambungan peron dan seterusnya. Lalu di bagian sana ya terdapat ada bangunan besar dari stasiun Manggarai yang memang direncanakan menjadi stasiun sentral. Nah, terdapat nantinya 3 lantai ya, lantai dasar, kemudian lantai 1 dan lantai 2. Nah, lantai dasar yang di bawah persis di mana kita berada atau merupakan lantai yang lama lah ya, atau subgrade atau bagian dari tanah atau daratan. Nah, ini tadinya kan ada jalur kereta ya. Di sini ada 8 jalur, mungkin sekitar 4 peron lah ya. Nah, dari ke-8 jalur itu dipergunakan untuk keseluruhan dari operasional kereta yang ada di sini, apakah KRL, apakah kereta jarak jauh dan seterusnya. Tampak di sini bagian rel yang sudah dipotong dikarenakan memang area dipergunakan untuk persiapan konstruksi dari perluasan jalur-jalur ya stasiun Manggarai serta perluasan dari bangunan sendiri dari stasiun Manggarai yang memang akan selesai di tahun 2025 menjadi stasiun sentral ya. Tampak ke arah sana kita lihat banyak pilar-pilar ya atau tiang-tiang yang dibangun. Nah, tiang-tiang ini fungsinya untuk menjadi layang ya, layang dari rel-rel kereta, jadi kayak jembatan layang, samalah kayak layang LRT Jabodebek atau layang kereta cepat dan seterusnya, dikarenakan memang dari arah Manggarai ya akan diimplementasikan yang namanya double track. Di bagian sini sudah cukup sangat rapi ya, di bagian bawah peronnya seperti ini. Kemudian para pengguna masih naik turun di sekitar sini ya, naik ada anak tangga, kemudian juga masih ada anak tangga yang temporary seperti ini nih menggunakan besi. Nah, double track sendiri atau jalur dui ganda di mana treknya ada 4 ya, dari arah Manggarai itu ditargetkan sampai ke arah Cikarang. Di beberapa lokasi kita sudah lihat sudah ada 4 trek rel dan juga sudah ada yang dioperasikan ya, kalau nggak salah dari arah Jatinegara sampai ke arah sekitar Bekasi situ sudah 4 tuh. Jadi kereta jarak jauh dan kereta KRL ya Jabodetabek itu tidak lagi menggunakan rel yang sama untuk di lintas pelayanannya. Jadi kereta jarak jauh menggunakan rel yang sisi utara ya, 2 rel di situ dari arah timur ke barat dan sebaliknya. Kemudian KRL menggunakan yang sisi selatan untuk ke arah Jakarta dan sebaliknya. Jadi pemisahan ini tentunya akan membuat si kereta KRL ya tidak lagi menunggu berhenti di satu stasiun menunggu dari si kereta-kereta jarak jauh lewat ya atau KAJJ seperti Argo dan juga kereta jarak jauh lainnya. Stasiun Manggarai ya kalau kita lihat saat ini jauh lebih baik dan lebih luas ya, lebih lebar dan lebih nyaman untuk dinaiki ya. Mudah-mudahan target 2025 dapat tercapai. Kemudian jalur yang bawah ini nih nanti akan ada 10 track rel ya. Jadi ada 10 jalur ya dengan 10 berarti 5 peron ya, kiri dan kanan. Nah, di bagian bawah itu akan melayani KRL ya, kalau tidak salah jurusan Bekasi Cikarang. Kemudian juga ada kereta bandara. Ya, kereta bandara punya jalur khusus juga ya. Sini ada petunjuk ya untuk menuju ke arah Manggarai Utara. Oh, keluar lewat atasnya, sebenarnya bisa keluar lewat samping atau ke arah Sultan Agung. Lalu ke arah atas lift lantai 1. Sebenarnya petunjuk-petunjuk yang ada di sini itu cukup memadai lah untuk
para pengguna kereta menggunakan fasilitas-fasilitas yang ada, termasuk juga prioritas-prioritas siapa yang berhak diutamakan untuk menggunakan akses lift ya, dan juga fasilitas lainnya. Nah, PR yang ada di sekitar sini adalah akses ya, seperti di video kita sebelumnya ya, akses menuju ke sini jadi perlu diperlebar. Sebelum kita berbicara akses, kita akan lihat di sisi atas ya. Sudah jadi atap dari rangka dari sisi atas lantai 2 stasiun Sentral Manggarai nantinya. Kemudian tinggal di atap selepas ini, jadi ada peron baru ya di sana. Namun saat ini masih dipagar dikarenakan proses pembangunan masih berlangsung ya. Nantinya di bagian atas ini akan dipergunakan oleh kereta jarak jauh dan kereta KRL juga dari kalau tidak salah line Bogor ya, kalau tidak salah nih. Untuk SO yang ada sekarang kalau tidak salah itu SO 6 ya, switch over. Jadi switch over itu adalah sistem rute kereta yang dirubah ya, kalau nggak salah dirubah di stasiun Manggarai dikarenakan proses pembangunan yang ada ya, untuk tetap dapat melayani para penumpang sesuai dengan tujuan masing-masing ya. Yang tadinya Bekasi langsung ke arah kota, saat ini transit di Manggarai, bisa menggunakan kereta yang dari arah Bogor ya menuju ke arah kota, atau ke arah Kampung Bandan terlebih dahulu baru menuju ke arah kota. Itu salah satunya ya. Yang lain mungkin ada switch overnya dari beberapa rute ya. Nah, di sisi atas sendiri nantinya ini ada yang layang lagi ya untuk double tracknya. Mungkin yang kanan ini untuk keperluan kereta jarak jauh ya, karena di tahun 2025 kereta antar kota itu akan dipindah ke Manggarai ya, informasinya begitu. Walaupun ada juga yang mengatakan tetap ada di Gambir, namun sebagian juga ada di Manggarai ya. Kereta bandara seperti kita ketahui itu ada di Manggarai aksesnya, kemudian satu lagi di BNI City. Jadi para pengguna kereta yang menuju ke arah bandara yang lebih bisa memprediksi waktu harus menggunakan stasiun Manggarai dan juga bisa turun di BNI City ya. Nah, untuk akses ya menuju ke arah sini sebagai stasiun sentral ini, di video kita sebelumnya part 1 itu aksesnya benar-benar harus dilebarkan ya, karena tantangan untuk menuju akses ini salah satu pintu yang ada ini adalah pintu timur. Nah, di pintu timur ini kita langsung berhadapan dengan area yang cukup padat ya. Kemudian di sana banyak parkir ya, walaupun kemarin sudah ada pembongkaran lapak-lapak yang ada di pinggir stasiun ya, dan sudah mulai dipagar. Mungkin itu langkah-langkah awal dari KAI untuk meluaskan lah atau membuat lebih nyaman para pengguna kereta untuk bisa menuju ke arah stasiunnya, karena saat ini akses itu bisa dilakukan dari dua sisi, yaitu sisi timur dan juga sisi barat. Nah, sisi barat sendiri kalau kita perhatikan itu berada persis di depan terminal Manggarai ya, dan tidak begitu ada tempat untuk parkir dan juga tidak punya lebih luas ya, tidak selebih luas sisi timur. Nah, untuk yang Transjakartanya sendiri ya, feedernya itu ada di sisi timur. Di bagian sini ini adalah suasana atau bangunan yang lama lah ya dari si area stasiun Manggarai. Di depan sana itu kereta jarak jauh ya, KAJJ, nampaknya jurusan mana itu ya, kurang terbaca nih oleh kita nih. Lewat ya, nantinya semuanya kereta jarak jauh ada di sini. Kemudian juga barusan ada GPK 2023, jadi ada perubahan stasiun kereta dan juga naik turunnya, di mana ada di sebagian bisa naik turun di Jatinegara dan juga sebagian ada yang bisa di Bekasi. Itu memudahkan warga Bekasi ya untuk tidak harus ke Gambir. Misal ingin ke Cirebon ya, warga Bekasi ke Gambir lalu lewat lagi Bekasi gitu ya. Jadi sesuatu yang mungkin kurang efisien. Nah, kita apresiasi yang perpindahan itu dan membuka akses melewati Bekasi. Tambah di bagian depan ini nantinya akan jadi pilar-pilar ya, pilar-pilar sisi atas dari layang stasiun
stasiun sentral Manggarai ya. Di bagian si layang atas itu menggunakan girder beton ya, yang memang sudah proven atau teruji untuk melewatkan kendaraan-kendaraan besar ya yang cukup berat, termasuk kereta. Nah, di bagian bawah yang untuk ke arah sini ya, ini perluasan dari trek yang ada. Jadi semuanya itu akan ada 18 trek. 10 di bawah di lantai dasar sini atau di ground, kemudian yang 8 lagi ada di lantai 2 tadi yang kita di atas ya. Nah, lantai 1 dipergunakan untuk apa? Lantai 1 dipergunakan untuk concourse, di mana para penumpang yang ingin pindah atau ya pindah lah ya, pindah moda transportasi atau pindah platform ya, dari Bogor mau ke Bekasi dan sebaliknya, jarak jauh mau ke bandara dan sebaliknya, menggunakan lantai 1 untuk pertukaran. Jadi tidak langsung si peronnya. Rangka-rangka untuk menyambungkan girder-girder juga sudah ada di sana ya. Di bagian bawah ini para pekerja dan juga tanah, batu ya sudah dipersiapkan. Kemudian nampaknya ini juga tinggal disambungkan ke sisi yang ke arah kita berdiri ya, atau sisi utara. Di bawah sini ada yang di bagian digali, nampaknya itu adalah mungkin akan menjadi dipasang rel ya, buat bantalan ya, tentu buat dasarnya bantalan, kemudian ditaruh rel. Batu-batu yang ada di sini teman-teman semua dari perkereta apian pasti sudah tahu nih, ada batu balas cukup banyak. Jadi tidak lagi mengambil batu balas dari mana, batunya cukup banyak stoknya. Anak tangga yang menghubungkan sisi bawah peron dan bagian atas itu masih dalam finishing. Baik, kita akan lihat sebenarnya kawasan Manggarai stasiun ini akan jadi seperti apa. Akan jadi seperti ini ya, dari arah atas sana itu dari Cikini dan juga dari arah Sudirman ya, Tanah Abang, itu akan ketemu di sini stasiun Manggarai yang jauh lebih modern ya. Kemudian terdapat gedung-gedung tinggi di sini. Nah, ini adalah hunian-hunian vertikal atau mungkin berupa apartemen, rusun ya, rusun Nami, rusun Nawa mungkin. Lalu ada gedung-gedung lagi yang ada di sekitar menjelang mana ini ya. Di situ ada rumah sakit nampaknya. Kemudian ada satu yang menarik di sini, dari arah Saharjo Jalan Minangkabau ya menuju ke Jalan Sultan Agung Manggarai itu dibuat seperti flyover ya. Hal ini untuk menghindari traffic light ya, menghilangkan traffic light, pertemuan sebidang, sehingga memudahkan arus lalu lintas yang ada di sekitar Manggarai. Ini mungkin merupakan salah satu langkah untuk memperlebar dan memperluas akses. Tinggal tadi ya, yang di depan Manggarai Utara, di situ memang masih banyak terdapat pemukiman yang cukup padat dan juga area parkir dan seterusnya. Sedangkan seperti informasi sebelumnya yang ada di Detikcom, bahwasanya ternyata luas dari tanah ya atau area di sekitar stasiun Manggarai yang dimiliki oleh KAI adalah 25 hektar. Stasiunnya sendiri sebenarnya 2,5 hektar. Berarti area di sekitar stasiun yang juga masuk area atau kawasan KAI itu adalah 10 kali lipatnya. Jadi memungkinkan memang untuk dibuat area transit oriented development. Hanya saja kan challenge-nya adalah berkoordinasi ya, kemudian melakukan pendekatan terhadap para penghuni yang sudah ada di area ini. Tampak di sana juga ada Kali Ciliwung ya. Kali Ciliwung itu sendiri juga akan dinormalisasi ya di sekitar sana menuju ke arah Manggarai, di sekitar Kebon Manggis. Tentunya itu menjadi bagian untuk penataan keseluruhan dari stasiun Manggarai menjadi stasiun sentral. Nah, memang pemerintah ya dalam rancangan ini ingin membuat stasiun Manggarai menjadi stasiun sentral seperti yang ada di Bangkok, ada di Kuala Lumpur ya, terintegrasi dengan banyak moda transportasi. Selain itu ya, di Manggarai sendiri akan ada
stasiun LRT Jabodebek ya, tapi tidak ada bukan di dalam sini ya, ada di sekitar Jalan Sultan Agung. Untuk menuju ke sini ya nampaknya akan ada Sky Bridge mungkin ya, karena Sultan Agung sendiri itu berada di depan Pasaraya Manggarai ya. Nah, integrasi antara LRT Jakarta lebih tepatnya, LRT Jabodebek nantinya berada di Duku Atas yang mungkin si LRT Jakarta secara rencana bisa aja diteruskan ke arah sana. Ya hanya saja saat ini masih diintegrasikan dengan si stasiun Manggarai lewat pintu barat mungkin ya, di sana juga ada terminal Manggarai. Nah, di bawah sini ini adalah para penumpang ya yang barusan turun dari rangkaian kereta KRL jurusan Bekasi Cikarang. Namun nampaknya para penumpang di sini yang dari arah Tanah Abang, dari Angke ya, ataupun mungkin mereka dari arah Rangkas atau dari arah utara akan berpindah ke rangkaian kereta arah Bogor ya, dan naik ke atas. Nah, ini terjadi sehari-hari, namun kalau kita perhatikan sudah cukup banyak akses menuju ke arah atasnya, anak tangga, kemudian juga anak tangganya bisa buat 2 orang ya, bisa 4 di sini. Barusan masuk ini adalah kereta bandara dan punya memang jalur khusus ya. Kereta bandara menggunakan listrik aliran atas ya, ini merupakan kereta listrik. Jadi tidak menggunakan diesel ataupun lainnya. Para penumpang kembali turun. Ini nampaknya para penumpang dari arah Bogor atau dari arah Kemayoran yang turun rangkaian Jakarta Kota, yang turun rangkaian KRL atau juga penumpang lain ya. Yang bawa tas ini akan menggunakan KRL bandara. Di sisi atas ya, ini tadinya stasiun Manggarai, kan tidak ada bagian sisi atasnya, aja sisi bawah. Ini sudah menjadi satu bangunan yang cukup besar dan cukup luas. Akses anak tangga juga cukup lebar. Target ya untuk stasiun Manggarai menjadi stasiun sentral adalah di tahun 2025. Kemudian target penyelesaian bangunan-bangunan yang ada mungkin di akhir tahun 2023 ya. Kemudian juga perlu sekali adalah pengetesan, uji coba, signaling dan lain-lain. Finishing itu akan makan waktu juga ya. Kita di bagian luar ya, seperti sebelumnya, ini adalah akses dari sisi timur ya, pintu timur dari stasiun Manggarai, tepatnya malah di Jalan Manggarai Utara. Nah, sudah ada dilakukan pembongkaran terhadap area-area lapak-lapak ya, tempat berdagang atau juga bangunan-bangunan yang menggunakan trotoar atau pinggir dari stasiun Manggarai ya. Yang sudah dibongkar di sana itu sudah dipasang seng, sehingga tentunya untuk bisa dipersiapkan ya penataan kawasan, terutama lebih kepada kawasan stasiun terlebih dahulu. Nah, area yang depan sini, yang rumah-rumah ini seperti di master plan yang kita lihat tadi di dalam stasiun, akan menjadi hunian vertikal ya, akan menjadi apartemen, akan menjadi rumah-rumah bertingkat seperti itu yang bisa dipergunakan untuk masyarakat ya, merelokasi masyarakat di kawasan padat di sekitar sini. Kalau kita lihat dari luar ya, rangka-rangka atapnya sudah selesai nampaknya, tinggal melakukan pengatapan atau pemasangan atap dari stasiun yang ada. Nah, untuk bagian gedungnya kita masih lihat si besi-besinya masih menonjol, apakah akan diteruskan atau bagaimana. Ini adalah dinding ya, dinding stasiun, mungkin ini juga akan segera dirubah, dibuat yang lebih baik ya. Dari akses dari Jalan Tambak ya, ada di sini, jadi akan melewati area yang cukup sempit ya, karena dua lajur dari jalan ya, yang satu dipergunakan untuk sisi berdagang, kemudian juga untuk parkir, kemudian di sisi kanan itu untuk parkir, karena di bagian tengah sini ada taman ya yang dapat dikunjungi masyarakat. Nah,
Kita perhatikan ada lajur yang bagian kiri, yaitu dipergunakan ada parkir motor ya, menaruh barang dagangan, menaruh lapak dan seterusnya. Kemudian harusnya juga ada trotoar ya di situ. Berarti lapak itu berdiri di atas trotoar. Mudah-mudahan ada solusi bersama para pedagang dan Pemprov serta Kementerian Perhubungan ya, KAI dan seterusnya untuk menata kawasan ini menjadi lebih baik sehingga tujuan untuk membuat Manggarai menjadi stasiun sentral terrealisasi ya. Mungkin namanya bisa diganti, usul saja Stasiun Sentral Jakarta atau SSJ. Salam Indonesia Maju.